Halo pagi teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Kayak kali ini saya lagi quest dan sengaja, bukan nggak sengaja, ketemu sama ini yang ditunggu-tunggu. Halo, yang biasa tak tarik sekarang ditarik malah hemat. Kang tarik udah nggak berani narik lagi. Oh, ini lagi banyak alasan. Nggak banyak kegiatan tapi banyak alasan. Halo Mas Citra, apa kabar? Baik. Oke, sip. Oke teman, ini kita lagi trading di Pakem ya Mas ya? Ya. Menikmati pagi di area Pakem, nanjak tipis-tipis Sama menikmati Gunung Merapi. Oh, Gunung Merapi yang lagi beraksi nih guys. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Mas Ditra. Kita korek-korek tentang Mas Ditra dan prestasinya. Oke Mas? Oke, siap. Sip. Yo. Halo teman-teman, oke ini lanjutan dari video tadi. Kita habis raiding fun tadi, action di Pakem. Nah ini langsung saya datengin Mas Ditra di rumahnya. Halo Mas. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, ini Mas Ditra. Ini sekarang udah kesampaian teman-teman. Jadi selama saya kenal Mas Ditra ini baru sekali ini saya datang ke sini. Karena ya dia sibuk banget juga ya, kebetulan kegiatan kita juga beberapa waktu terakhir sering nggak bisa bareng ya Mas ya. Ya betul, kesibukan dan alasan nih. Oke, ini request dari teman-teman banyak ini dari waktu di Instagram ngajak untuk bisa ngobrol bareng sama Mas Ditra, karena ini juga satu kebanggaan buat saya bisa menghadirkan rider Jogja, asli Jogja guys. Ya, asli Jogja. Dan ini menurut saya sangat berkesan banget karena ya salah satu rider andalan Jogja yang masih eksis perjalanan karirnya sampai sekarang. Ini sangat salut dengan Mas Ditra ini. Dosen ini aslinya. Dosen apa? Dosen Undip. Ini pakai kaosnya Undip nih guys. Ini saya juga salah satu alma mater Undip ini. Tadi teman-teman udah bisa lihat waktu saya raiding kita ke Pakem ya Mas ya? Ya, recovery ke Pakem. Jadi gue santai. Nah itu sebenarnya udah jadi satu kegiatan rutin ya Mas ya untuk jadi seorang atlet ya? Ya betul. Oke, ini mungkin nanti banyak temen yang belum tahu dan pengen tahu juga aktivitas Mas Ditra seperti apa dan ya disiplin dia di sepeda itu seperti apa. Kita tanya-tanya dulu langsung. Oke Mas, ini pertanyaan pertama itu, karir pertama itu di apa Mas? Langsung MTB atau sebelumnya apa? Sebelumnya saya itu BMX dulu. Jadi tahun 2000 itu saya mulai mengawali balap sepeda itu dari BMX itu tahun 2000. Habis itu sekitar 2006-an saya baru mengenal MTB. 2006. Berarti itu umur berapa itu Mas? 2006 itu saya sekitar 12-13 tahun. BMX-nya dari umur kelas 4 SD ya. SD. Kelas 4 SD saya udah ikut balap sepeda. Oke, wah itu berarti mini cross ya? Ya mini cross dulu balapannya nge-lap. Dulu BMX memang mini cross waktu saya di sini tuh juga pernah ngerasain itu Mas. Ya. Nge-lap di trek deresan. Terus pinggiring road itu. Pinggiring road ya. Sebenarnya mungkin dulu pernah ketemu tapi karena Mas Ditra waktu itu masih umur segitu, saya nggak tahu umur piro ya berarti. Sekarang umur berapa? Sekarang 31. 31. Aku 37, berarti kacak 5 tahun. Ya mungkin sebenarnya tahu tapi karena beda umur jadi belum mengenal banget. Dan itu habis itu sepeda saya hilang jadi nggak lanjut BMX saya Mas. Oke, BMX juga prestasinya dapat apa aja Mas? Pernah? Kalau prestasi di BMX sebetulnya saya waktu itu sempat cukup bagus ya, karena saya itu masih junior. Jadi kalau zaman dulu itu bisa mengikuti 2 sampai 3 kelas. Jadi waktu itu saya masih pemula, jadi saya ikutnya pemula, junior, senior. Itu 3 kelas. Itu berarti senior tuh maksudnya elit? Iya. Kalau sekarang elit, kelasnya udah masuknya yang elit dulu. Oh,
Padahal umur junior ya. Iya, masih pemula udah bisa mengikuti kayak gitu. Menang. Ya kalau di kelas senior masih berat. Cuma kan itu buat melatih mental juga kan. Oke, mantap guys. Itu karir BMX-nya Mas Ditra. Terus support dari keluarga seperti apa Mas itu? Dari bapak atau ibu juga full mendukung? Ya bapak sama ibu sangat mendukung ya. Sampai dulu itu kalau balapan cuma naik motor Mas sampai Jawa Barat, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Apa enggak? Patroman. Di Banjar Loh, Patroman. gue Yoris itu. Oh iya, di Banjar Patroman dulu. Apa nggak ada bis dulu Mas? Kebetulan saya itu mabuan. Kalau mau naik bis, naik mobil pasti muntah-muntah, ampun. Wah, dulu padahal bisa ngombe itu Mas, sprite sama garam. Kalau dulu sempet di Antimo sama ini modelnya dikasih salon pas. Wah, seru ini guys. Berarti kenapa nggak naik kereta? Ini kan area ini deket. Nah, kebetulan emang bapak suka ini ya, kan naik motoran motor ya. motoran. Oke, asik. Jadi enak. Kalian traveling ya. Zaman dulu berarti udah suka diajak motoran. Itu berdua sama bapak atau? Berdua. Sepedanya di belakang itu ditali pakai bambu yang kecil-kecil itu. Sepedanya ban depan belakang dilepas. Iki ada fotonya enggak Mas? Fotonya kebetulan udah nggak ada, hilang. Aduh sayang, tapi itu jejak yang nggak mungkin temen ketahui kalau kita nggak langsung ngobrol sama Mas Ditra ini guys. Ya, betul. Berarti banyak cerita ya Mas BMX ya. Kalau prestasi yang paling berkesan BMX apa Mas? BMX prapon saya dulu 2006 kalau nggak salah, saya ikut prapon di Malang. Saya itu kan masih junior waktu itu. Itu kan kalau prapon kan berarti kan udah musuhnya udah main elit juga itu. Iya. Saya sempat 5 besar. 5 besar waktu itu. Sebetulnya saya udah mau naik kelas di elit, cuma waktu itu saya pindah ke MTB. Jadi lebih fokus ke MTB-nya. Oh, jadi mulai itu udah mulai fokus MTB ya. BMX-nya tapi masih ya waktu itu ya. Oh, tapi nggak jadi prioritas buat itu ya. Iya, tuh. Kayak dulu masih itu ya. Jadi satu rider bisa ngerangkep Ya. berapa cabang Ya, olahraga betul gitu ya. Bisa main BMX sama MTB. Oke, multi event gitu ya. Event, ya. Terus 2006 berarti setelah prapon itu langsung fokus ke MTB atau gimana Mas? Iya, waktu itu saya awal tahu MTB itu karena saya kenal sama Pak Bima Batara Dari Elgato ya? ya, dari Elgato. Waktu itu saya latihan BMX, ketemu di sirkuit, terus ngobrol-ngobrol, dipinjemin sepeda, terus diajak balapan. Waktu itu pertama kali balapan di Kudus saya. Pakai sepeda apa Mas? Saya dulu itu pakai sepeda panci kalau bilang itu. Pak Bima namanya. Sing Mercy itu? Ya, Mercy itu. Berarti itu pernah dinaikin tuh? Iya, itu pengalaman tak terlupakan. Jadi karena kan belum pernah nyoba di track downhill, sekali turun itu bisa jatuh 4 kali. Karena kan kita nggak tahu cara pengereman yang bener itu kayak gimana. Jadi taunya waton gaspol. Gaspol raiso minggu gitu. Gaspol nggak bisa belok front berkali-kali itu. Berarti itu Mercy itu sepeda apa itu? Memang sepeda Mercy ya? Iya itu. Oke, buat teman-teman yang mau lihat ini penampakan sepedanya dan ini gurunya. Oke, berarti bakat downhillnya itu terbentuk setelah mulai Elgato ya, join Elgato. Itu gabung timnya atau cuman disupport atau gimana waktu itu? Waktu itu disupport, jadi emang disupport di MTB-nya sama Pak Bima Batara itu. Terus lama kelamaan saya langsung diambil ikut timnya Elgato. Oke, berarti terus keterusan ya? Ya, keterusan. Kenapa kok dari BMX langsung MTB itu apa yang membuat? Ya ternyata lebih seru MTB kalau menurut saya, karena adrenalinnya itu lebih kerasa. Terus musuhnya kalau MTB itu diri kita sendiri. Kalau di BMX kan kita bisa lihat musuh kita karena startnya ulang 8, kelihatan musuhnya. Kalau di MTB kan nggak bisa. Waktu ya. Ya. Bisa gapraan kalau BMX, kalau downhill nggak prawit guys. Iya, musuhnya pohon. Pohon atau jurang itu, wah itu memang beda kondisi race-nya, itu adrenalinnya sangat beda dengan MTB downhill waktu itu Mas ya. Itu awal populernya downhill ya kayaknya Mas ya. Ya betul sekali. Waktu itu masih ada ini Mas Huhu, Mas Rio sama Mas Bambang Siati itu.
Itu saya mainnya ya udah langsung satu kelas. Yang nggak boleh main junior dulu. Wah, berarti ya itu ada cerita menarik teman-teman. Jadi waktu Mas Ditra ini masuk ke downhill itu dia masuk kelas yang sebenarnya bukan di kelasnya harusnya Mas ya. Kalau secara umur ya. Iya, harusnya saya mainnya di junior. Karena waktu itu alasannya karena saya udah pernah mengikuti prapon. Jadi saya mau nggak mau harus ikutnya di kelas main elit. Oke. Seterusnya malahan terusnya. Seterusnya. Jadi kalau nggak salah 2 kali kalau nggak salah saya main kelas main open itu. Berarti langsung ikut elit terus Iya. sampai sekarang. Weh, ya itu ketiban bukan apa sih tapi ya memang tapi bisa dilawan ya Mas musuh-musuhnya. Ya itu saya sampai penyesuaiannya itu sampai bingung sendiri. Saya latihan kelihatannya udah kenceng kok waktunya ketinggalnya jauh banget. Kurang kencengnya di mana? Oke. Untungnya saya semangat buat latihan. Jadi setelah minggu balapan itu kan biasanya sore langsung pulang. Senin sampai rumah itu saya langsung latihan. Oh, langsung koreksi ya kurangnya apa, saya harus latihan apa gitu ya. Iya benar. Gimana guys? Itu semangatnya luar biasa guys. Ini sangat-sangat jempol guys. Pokoknya ya ampuh ini. Jadi memang perjalanan dari BMX ke MTB ini cukup punya cerita yang panjang ya Mas ya. Iya betul. Nah, berawal dari Pak Bima yang menemukan bakat dan talentnya itu ya. Iya benar Salah sekali. satu yang mengangkat Mas Ditra, terus akhirnya bisa gabung ke Factory Team. Wah, Waktu itu saya ikut Polygon Factory Team. itu kok bisa masuk gimana Mas itu? Ya itu mungkin karena prestasi saya dilihat juga kan waktu itu emang saya masih junior. Terus saya sering menjuarai di beberapa event kayak gitu. Mungkin terus Jadi ada prestasinya ya. Waktu ikut Elgato terus dapat prestasi terus diambil Polygon atau di gimana? ya, jadi dari Elgato, waktu itu Elgato sempat disupport dulu sama Polygon. Oke. Habis itu 2010 kalau nggak 11 saya baru diambil Factory sama Timnya. Polygon ya. Factory Teamnya itu ridernya siapa aja Mas? Nah, waktu itu ada 3, Avos, saya sama Agung Pamudi. Oke, itu nek lihat mereka bertiga tuh kayak kopi-kopian guys. Jadi jersey sama, sepeda sama, semua sama ya Mas? Ya betul, sampai lewat di track itu kadang sering salah panggil. Jadi 3 orang latihan bareng. Jadi mereka mungkin metodenya latihan 1 kali Mas Ditra depan, terus tarik-tarikan ya, saling koreksi ya. Di situ waktu itu pertama kali saya lihat tuh 2013 di Turgo Mas. Oh ya. Nah itu wah delok tim elit waktu itu, wih sangat jersinya Fox itu Mas ya. Ya benar ya. Nah itu cukup berkesan buat saya sampai sekarang. Jadi lihat rider-rider elit tuh ngiler lah pokoknya. Saya itu baru mulai itu Mas, saya 2013. Oh 2013 baru mulai di Turgo itu. Mulai nonton Mas ya. Tapi kan sekarang udah jadi tukang tarik saya. Aduh, narik ini gegerit dilap terus gitu. Oke teman-teman, selingan dulu teman-teman bisa lihat performan Mas Ditra waktu di track. Nggak usah saya bikin video tentang dia udah punya koleksi video banyak. Cek dulu highlight berikut ini. Yo. Aduh. Oke teman-teman, itu tadi video yang sempat viral di beberapa media kemarin. Dia pakai sepeda short travel Siskiyou D7 ya Mas ya. Itu 2021. Saya juga nyoba tapi nggak bisa sekenceng itu Itu problemnya apa Mas? Itu mungkin settingan suspensinya sama bannya kurang pas itu. Asem malah diwalik guys. Oke, itu
Mungkin dari reading seperti itu teman-teman banyak yang bertanya, kok bisa seperti itu tuh? Sedikit aja Mas, tips atau disiplinnya seperti apa untuk latihan setiap hari, kan kaitannya dengan gelar yang disandang sekarang kan rider elite toh. Itu perjuangannya apa? Setiap hari harus latihan atau harus kayak gimana gitu? Ya emang kita mau nggak mau setiap hari harus kita latihan, ibaratnya kayak pisau aja. Pisau itu kalau nggak pernah digunakan kan pasti nggak, ya pasti kan tumpul. Maka kalau di MTB ini kan kita skillnya harus bagus, jadi kita mau nggak mau harus dilatih terus skillnya terus. Iya, kalau saya pribadi aja kalau lama nggak latihan pasti skillnya akan hilang. Makanya saya latihannya seminggu 2 kali itu saya sempetin buat latihan downhill. Oke, berarti tetap dijaga terus ya. Terus kalau untuk fisik itu seperti apa Mas? Untuk kegiatan, mungkin teman-teman yang pada reading kan sempat kemarin saya buat konten video eksi saya. Ya. Itu kita harus jaga maintenance, itu bener nggak kalau kita durasi setiap hari, nggak harus setiap hari tapi paling nggak seminggu itu 3 atau 4 kali reading eksi kayak tadi pagi? Ya bisa, ya, minimal ya jaga kebugaran. misi kebugaran tubuh kita, karena kita kan kalau downhill kan dibutuhkan kan naik turun nggak cukup sekali 2 kali. Maksudnya latihannya berarti Ya. waktu mau race tuh ya? Kalau mau race kan kita naik turunnya kan nggak sekali 2 kali, maka kita harus latihan endurance. Ya. Oh, berarti endurance itu bukan untuk one shoot one kill waktu final run-nya ya? Ya benar. Nah, itu yang nggak disadari teman-teman mungkin. Ya benar, makanya kita harus rajin latihan endurance juga itu supaya pada waktu race kita kan nggak punya waktu banyak ini. Oke. Kita nanti belum latihan per section, naik turun kan pasti capek. Iya, berarti biar recovery-nya Ya, tetap cepet balik gitu Mas ya. Ya. Itu tips guys. Jadi teman-teman jangan mengira kalau kita reading di track mana aja ketemu Mas Ditra itu berapa kali latihan dia nggak ada capeknya, itu ya karena ada latihan maintenance endurance sebelumnya Mas ya. Ya betul. Gimana? Mau coba? Oke, terus untuk tim Mas, sekarang kan waktu Factory itu 2016 itu kan mulai transisi Mas pindah, jadi sekarang mungkin bisa dibilang tim satelit ya. Ya. Nah, itu seperti apa itu? Kebetulan tahun 2017 apa 18 saya mulai masuk di tim Spartan Racing Team. Kebetulan ini kan Spartan kan juga disupport sama Polygon. Oh, berarti kayak waktu Elgato dulu ya? Ya, jadi Atau collab ini? ya bisa dibilang seperti itu, collab. Collab juga Ya. ya. Sekarang berarti udah berapa tahun ini ikut Spartan ini? Ikut Spartan kurang lebih 3 tahun ini saya. Oke. Ya. Udah cocok Mas? Wah, cocok sekali ini. Kalau menurut saya ya tim paling Solid ya? paling solid lah. Jadi benar-benar diperhatikan, semua ridernya itu benar-benar diperhatikan. Jadi sepedanya ibaratnya senjatanya itu benar-benar Harus maksimal ya? dimaksimalkan. Tinggal diri kita sendiri yang harus maksimal juga. Jadi dia udah menemukan tim yang baru lah intinya bisa dibilang Mas ya. Ya, baru setelah perjalanan dari Elgato, Factory, tim Polygon selama 6 tahun berarti ya Mas ya. Terus sampai ke yang sekarang pakai Spartan, dan support dari Spartan berarti tetap maksimal Mas ya. Nggak beda dengan waktu di Factory mungkin ya. Ya luar biasa lah Luar kalau biasa ini, ya. luar biasa. Pak Bose luar biasa, los pokoknya. Halo Pak Arif, ini pinjem ini rider. Oke, terus untuk sponsor itu Mas, untuk sponsorship berarti dari prestasi yang udah didapat itu pasti banyak sponsor yang masuk ya? Ya benar sekali. Kebetulan saya ini juga buat jersey ada support dari PVR. Mas Heri. Terus ini tahun ini dapat support juga dari Melon Optics. Oh, Google sama Google sama ini Kacamata. kacamata. Terus kalau baju ada crossover dari Bandung. dulu Krut pernah guys. Dulu sama Mas Imam 2015 apa 16 ya? Sekitar dia hampir 2 tahun lah gitu, kita kerja sama dulu juga. Seru lah. Untuk sponsor itu berarti yang udah paling lama berarti kayak PVR itu Mas ya mungkin? Ya PVR sekarang yang paling lama ini PVR ini. Jadi itu ya guys. Sampai sekarang di Spartan pun juga ada support dari PVR juga ya? Ya masih disupport sama PVR. Terus untuk kesibukannya selain latihan, terus riding di endurance dan apalah persiapan untuk racing, tapi tahun ini kayak nggak ada racing Mas ya? Mungkin Ya tahun karena ini kondisi ini ya. Ya tahun 2020 Sepertinya sampai 2021 ini nggak tahu ini. nggak kerasa.
Biasanya balapan sana sini, ini nggak ada balapan sama sekali. Wah, ini memang tantangan buat semua rider ya. Jadi kita harus tetap ada aktivitas Mas ya. Ya, aktivitas itu emang harus tetap kita jaga ya, karena kalau atlet itu kan untuk menjaga performanya kan kita harus sering tetap harus latihan. Oke, dipakai atau enggak tetap latihan ya. Betul. Tapi argonya tetap jalan toh Mas. Argonya udah dapat banyak ini. Oke. Jadi nggak khawatir karena dia udah elit. Jadi memang support maksimal dari semua sponsor dan tim juga. Berikut juga masih ada support dari Polygon. Tips buat yang lagi pengen jadi rider pro tuh apa Mas? Coba Mas. Mungkin kita formulakan. Kamu harus gini ya atau kayak apa? Yang jelas musuhnya, tantangannya tuh diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa melawan malas yang jelas. Melawan rasa malas. Sebenarnya itu banyak yang pada belum tahu. Kalau saya itu sebenarnya latihannya sendiri Mas. Catat ya Bang. Oke. Padahal latihan sendiri itu paling berat. Betul. Paling berat latihan sendiri karena kan kita mau bangun pagi aja kan pasti udah males kan. Itu tapi yang ada target ya. Ya. Aku harus Betul. Itu yang bikin motivasi ya. Ya, emang saya dari dulu saya emang selalu menargetkan. Jadi seumpama ini tahun 2021 ini saya harus juara nasional. Jadi itu buat motivasi diri saya sendiri juga. Jadi saya biar tambah semangat latihannya. Oke, mantap tuh guys. Jadi memang kebutuhan dari rider itu tergantung dia sendiri ya Mas ya. Ya betul. Mau maksimalkan atau enggak, karena saya juga setuju karena kalau kita hanya bergantung pada pelatih ataupun apa itu susah majunya. Susah ya. Emang harus diri kita sendiri. Gitu ya guys. Jadi mungkin nanti lucknya atau keberuntungan akan berpihak pada kalian kalau bisa maksimal totalitas sebagai rider juga harus ya Mas ya. Iya, harus totalitas juga kita. Itu support dari keluarga juga luar biasa. Luar biasa ya. Atau ibu sama bapaknya Mas Ditra ini guys. Siap. Oke, ini hampir yang terakhir Mas. Jadi gini, menurut saya Mas Ditra itu menjadi salah satu rider elit yang sukses. Menurut saya salah satu rider yang sukses. Walaupun ada yang lain mungkin Mas ya, tapi saya anggap ini menjadi salah satu yang sukses. Kenapa saya bilang? Karena selain dia juga rider, dia juga punya bisnis. Pernah jual beli juga Mas ya? Ya pernah. Jual beli mobil tua, motor tua gitu ya Mas ya? Seneng saya kayak gitu. Jadi dia suka dagang, kadang juga ada info dari bapak, ini ada yang murah le, gitu-gitu ya? Ya benar, karena temennya bapak kan juga banyak kan. Jadi saya dapat info bisa dibeli, nanti ada untung lumayan cuan-cuan. Jadi nggak sesimpel itu mungkin teman-teman mengharapkan profit atau dapat support dari sponsor tok ya Mas ya. Tapi juga harus punya ide kreatif atau semangat usaha juga Mas ya. Ya benar sekali. Oke, salah satunya yang di belakang ini guys. Ini yang lagi dirintis Mas Ditra selama setahun ya Mas? Ya setahun lah. Setahun. Nah ini Jogja Bike Service. Buat teman-teman yang di Jogja yang mau servis bisa datang ke sini atau mungkin bisa search Google Map, nanti bisa ketemu Mas Ditra atau janjian dulu lah yang jelas ya. Siap. Ya tadi nyinggung masalah saya bilang ya sukses karena ya itulah dari waktu Mas Ditra waktu riding waktu masih di factory di mana itu dia totalnya memang bagus teman-teman. Dia bisa punya mobil, bisa punya ini, itu salah satu prestasi yang mungkin mantap teman-teman. Dia bisa memanage dari hasil jerih payah dia, termasuk hadiah mungkin itu dikelola ya Mas ya. Ya. Jadi nggak boros-boros gitu. Ya nggak boros. Oke. Tips biar nggak boros ya Mas itu Mas. Kebetulan kan emang bapak sama ibu saya kan sering ngasih masukan kan. Jadi saya seneng nabung gitu loh Mas. Oke ya. Terus waktu saya itu juga malah bisa dibilang habis buat fokus latihan. Karena kan latihannya pagi sore. Nanti jam 9 itu biasanya udah tidur. Jadi kadang tuh nggak terpikir buat jalan, main kemana itu mungkin yang jadi bisa nabung kayak gitu. Jadi keluar duit cuman buat jajan yang warung hijau kan. Benar. Ya. Mentok kadang nek misalnya ketemu yang ya sosok entok ya dijajake malah. Ya. Karena kadang juga Mas Ditra kan juga nggak pelit ilmu guys. Jadi bisa sharing misalnya narik di ayo latihan akhirnya keberatan atau jadi orang lebih nyaman gitu loh dibuat. Jadi ya kita bisa saling share ya Mas ya intinya gitu ya. Latihan bareng lah. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol panjang kali lebar dan ini masih di tempatnya Mas Ditra. Nah kebetulan nanti kita akan obrak-abrik
garasinya. Ini salah satu tempat yang keren dan spesial juga. Ini ada ergo buat latihan. Masih dipakai, Mas? Ah, ini kebetulan udah lama nggak dipakai ini. Ya. Oke, terus ini untuk bike service-nya di sini juga banyak tools dan spare part yang mungkin masih bisa dipakai, dan di belakang itu ternyata masih banyak banget sejarah sepeda Mas Ditra yang dari awal sampai akhir, dan nanti kita di video berikutnya kita bike check sepeda yang barunya Mas Ditra, guys. Oke, Mas Ditra, makasih buat ngobrolnya untuk kali ini. Siap. Sambung nanti di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV dan next bike check Siskiyou N9 ya, Mas? Ya, Siskiyou N9 Punya Mas Ditra. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.